Ya, kami mencoba mendatangi gedung Kementerian Menko Perekonomian dan ternyata Sesmenko ada di gedung DPR. Pada saat ini kami ingin tahu bagaimana program Kartu Prakerja sudah terimplementasi hingga gelombang ketiga. Bagaimana dengan laporan-laporan dari lembaga-lembaga institusi lain seperti KPK yang melihat ini ada potensi kerugian negara dan juga mungkin syarat kepentingan dan tidak tepat sasaran. Apa jawaban dari Kementerian Koordinator Perekonomian? Kita akan tanyakan. Pak, boleh minta waktu sebentar Pak. Jadi gini, kita tahu kan Pak Menteri, Pak Menko, Pak Erlangga sudah memberikan jaminan kepada program Kartu Prakerja sejauh ini agar jaminan? Ya, paling tidak bahwa sudah gelombangnya sudah ketiga ya Pak ini ya? Sudah gelombang ketiga. Akan menyiapkan BEP 4. Evaluasi Pak dari gelombang 1, 2 sampai ketiga bagaimana sejauh ini? Udah kita sampaikan di preskon kemarin. Kita sudah lakukan semuanya. Udah terbit Perpres 76 2020. Betul. Sebagai rekomendasi dari KPK, Jaksa Agung, BPKP, LKPP sudah kita tampung semuanya. Oke. Di timnya juga sudah. Komitenya kita tambah dengan berlima. Ya, jadi mulai Pak Mensesnek, Seskap, Jaksa Agung, BPKP, LKPP. Jadi sekarang kita lengkapi semuanya. Aturan sudah, kelembagaannya sudah, proses bisnisnya kita atur ulang semuanya. Kemarin sudah kami jelaskan satu-satu. Kalau itu selesai, nanti kita akan langsung mulai batch 4. Nah, jadi edukasi sedikit Pak ke pemirsa nih, ke seluruh rakyat Indonesia yang juga mau mendaftar Kartu Prakerja karena terdampak COVID, karena PHK dirumahkan ya. Ini kan konsentrasinya untuk para pencari kerja untuk ditambahkan pelatihan atau untuk memastikan dapat kerja Pak. Sebenarnya seperti apa? Oh enggak, kalau ini kan sebenarnya kan untuk peningkatan kompetensi. Kemudian di masa COVID ini sekaligus untuk pemberian bantuan. Bagian dari bansos. Jadi sekarang selama masa COVID. Jadi ada program pelatihannya, juga ada program diberikan insentif dalam tanda petik itu seperti bansos. Tapi bukan untuk masyarakat miskin yang di bawah, tapi ini untuk para pekerja. Jadi sebenarnya sekarang istilahnya semi bansos kan selama COVID gitu. Jadi yang sudah terima dana bansos boleh daftar? Oh nggak bisa, nggak boleh, artinya tidak boleh duplikasi. Ini kan segmennya berbeda. Kalau yang untuk masyarakat penerima bansos, dana bansos nggak boleh? Ada datanya, ada di DTKS. Data kesejahteraan sosial. Nanti akan dicek di Kartu Prakerja. Kalau sudah masuk di situ tidak bisa menerima Kartu Prakerja. Kan segmennya berbeda. Ini kan untuk pekerja ini. Nah, ada satu kritik ya Pak ya dari KPK ya Pak yang mengatakan bahwa ini ada masalah dalam aspek pendaftaran. Katanya nggak tepat sasaran. Ada 8 juta lebih yang bukan terdampak. Sudah ada hasil surveinya, kemarin sudah kita jelaskan angka-angkanya. Jadi 8,4 juta lebih itu adalah? Enggak, 8,4 juta itu kan yang melakukan registrasi. Prosesnya kan panjang. Pendaftaran, kemudian konfirmasi, verifikasi, macam-macam. Sekarang kan sekitar berapa ya, 680. Sebenarnya bukan tugas saya, ada PMO yang lebih detail, saya nggak hafal angkanya. Tapi penyerapan yang terdampak COVID sebenarnya berapa Pak? Kemarin sudah ada dari 1,7 juta yang terserap berapa oleh Kartu Prakerja? Oh, kalau itu yang whitelist dari Kemenaker itu harus jadi prioritas. Di batch 1, 2, 3 itu problemnya mereka tidak paham bahwa yang 1,7 juta itu tetap harus mendaftarkan online. Kalau hanya nunggu nggak bisa, ini Perpresnya bunyinya harus mendaftarkan online. Yang daftarkan harus BPJS Ketenagakerjaan yang tahu mereka kayak harus mereka sendiri. Pribadi? Iya dong, itu kan di Perpresnya. Loh, Anda yang tahunya butuh kan siapa kan gitu. Cuman ada whitelist. Whitelist itu yang menjadi prioritas. Nah, penjelasan Presiden Pak yang soal kenapa harus membalikan dana jika tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat apa yang harus dikembalikan dananya? Nggak ada yang dimaksud mengembalikan dana itu kalau ada kecurangan, pemalsuan identitas. Gimana, Pak? Pemalsuan identitas. Taunya gimana caranya tuh? Itu kan di daftarnya, itu kan Anda ditanya usianya berapa, kerja atau tidak gitu. Tapi sebenarnya saya nggak tahu detailnya ya, bukan saya. Betul. Anda nanya harusnya jangan. Tapi satu Pak, moral message-nya dari Kartu Prakerja saya boleh tahu ya. Ini kan nilai psikologisnya aja ya Pak untuk rakyat yang sedang membutuhkan pekerjaan Pak. Boleh saya dengar dari Pak Sus langsung ya. Ini apakah bentuk dari bantuan yang memberikan jaminan
orang pasti setelah dapat pelatihan ini dapat kerja atau tidak? Itu bukan itu segmennya. Moralnya siapa sebenarnya? Bukan, segmennya ini membantu pekerja yang kena PHK dan dirumahkan. Membantu peningkatan kompetensi. Namanya reskilling, upskilling. Jadi ini program itu kesana, bukan mencarikan pekerjaan. Kalau kompetensi bukan mencarikan pekerjaan? Ya kan enggak, ini kan pelatihan online, jadi kan peningkatan kompetensi gitu loh. Jadi meningkatkan kompetensi berdasarkan asesmen diri sendiri? Bukan, peningkatan kompetensi melalui pelatihan online tadi, kemudian sekaligus sebagai program semi bansos karena ini menjadi di masa COVID itu dijadikan juga program untuk bansos. Jadi tetap cari kerja sendiri ya Pak ya? Oh iya, kalau ini kan kita memang tidak di sini memberikan kompetensi, tapi jadi pemerintah itu programnya banyak, bukan hanya kartu prakerja. Kalau prakerja untuk peningkatan kompetensi. Kalau meng-create lapangan kerja ada stimulus fiskal untuk korporasi, ada untuk BUMN, ada untuk UMKM. Jadi program stimulus ekonomi itu kan banyak. Ini hanya salah satu dari 695 triliun, ini 10 triliun. Jadi 10 triliun yang program kartu prakerja 10 triliun. 10 ditambah 10. 20 triliun. Dari 700 triliun tadi. Gitu. Terakhir Pak, pertanyaan Pak, dari 20 triliun tadi itu kan ada platform digital 8. Nah, kritik platform dari digital itu bukan hanya 8. Setiap saat ditambah kurangi terus. Sekarang ada 8 kan? Ya nanti dicek di PMU, saya nggak tahu. Itu tidak melalui tender, apakah boleh dengan persyaratan atau tidak sebenarnya? Ini beda. Kan ada pendapat dari Jamdatun sama LKPP. Memang ini bukan wilayah pengadaan barang dan jasa. Uang ini kan bukan ke pelatihan. Uang ini kan dikasih ke rakyat. Rakyat yang memilih pelatihannya mana. Jadi yang mau dilelang apanya? Yang menentukan 1 juta saldo dalam kartu prakerja itu siapa Pak? Nilai 1 juta. Di Perpresnya sudah ada, alokasi sekian, dapatnya sekian, anggarannya 10-20 triliun itu sudah ada di Perpres. Jadi nggak pakai tender nggak apa-apa ya Pak? Yang Anda tanya yang mana ini? Jadi, kalau yang nggak pakai tender itu sudah ada pendapat Jamdatun, sudah ada LKPP. Kenapa nggak pakai tender? Duit ini dikasih ke rakyat. Rakyat yang memilih. Apanya yang mau ditender gitu? Sekali lagi tadi edukasi dari Pasus, ini bukan menjamin dapat pekerjaan ya Pak ya? Program ini bukan untuk itu, ada program yang lain gitu. Jadi program pemerintah itu kan banyak sekali. Baik. Gitu ya. Makasih ya Pak, makasih Pak Sus. Bahwa memang program ini bukan untuk memberikan jaminan bahwa setiap pendaftar ataupun peserta dari kartu prakerja yang memiliki kartu prakerja secara elektronik ya, tidak pasti serta-merta mendapatkan pekerjaan. Nah pertanyaannya banyak, beberapa penjelasan dari KPK juga yang mempertanyakan soal ada konflik kepentingan dan tidak melalui tender. Tapi tadi dijelaskan oleh Pak Sus, ini bukan atau tidak butuh tender karena uang ini langsung dialokasikan untuk rakyat yang sudah ditunjuk langsung dengan panduan Perpres. Kita akan temukan fakta berikutnya.